We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Puput Rahmania. Saya di sini ingin mereview sebuah buku yang berjudul Sang Pemuda Merancang Kontribusi Mengokohkan Eksistensi, yang mana latar belakang atau alasan saya memilih buku ini adalah berawal dari kebingungan dan banyaknya pertanyaan yang muncul mengenai apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang pemuda, ditambah lagi berstatus mahasiswa yang memegang peran penting dan tanggung jawab yang besar dalam sebuah peradaban gitu. Nah, dipertemukanlah saya dengan buku ini. Buku ini menjawab semua pertanyaan dan kebingungan yang muncul dari diri saya dengan detail berikut langkah-langkah yang harus saya lakukan selanjutnya. Nah, teman-teman, buku ini ditulis oleh seorang intelektual berasal dari Bandung. Beliau bernama Muhammad Elfandi. Beliau lahir pada tahun 1986 dan menyelesaikan pendidikan formal dari TK sampai sekolah menengah di Indonesia, tepatnya di Bandung di tempat kelahirannya, dan melanjutkan S1 di Al-Azhar di Universitas Al-Azhar Kairo, dan selanjutnya melanjutkan S2 di Perancis dan juga di Inggris. Saat ini beliau menjadi seorang dosen di Telkom University dan menjadi pemimpin dua komunitas, yaitu komunitas Muslim Berdaya atau sering dikenal dengan Muda Community dan komunitas Elite Circle. Nah, buku ini adalah hasil gagasan beliau selama berkuliah S2 di luar negeri. Jadi buku ini adalah gagasan-gagasan beliau yang luar biasa, isinya sangat mendalam dan dijelaskan secara runtut gitu. Isinya sangat padat dan jelas. Nah, oke teman-teman, langsung saja ke dalam isi dari buku ini. Buku setebal 300 halaman ini bercerita menjelaskan tentang potensi pemuda berikut kontribusi besar gitu. Jadi penulis ini mengajak para pemuda untuk mengenal dirinya bahwa pemuda adalah napas negeri ini, sebanyak dan sekuat apa mereka, maka sepanjang itulah negeri ini berdiri. Jadi penulis mengajak para pembaca untuk mengenal diri, untuk mendalami potensi diri, minat, dan talenta yang ada dalam diri seseorang, untuk selanjutnya dirancang sebuah kontribusi apa yang akan diberikan kepada peradaban dan diberi langkah-langkah atau rumusan untuk mencapainya. Seperti itu. Nah, di dalam buku ini juga disebutkan beberapa pemuda-pemuda ulung yang memberikan kontribusi besar dalam peradaban, seperti Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang 22 tahun, Harun Ar-Rasyid yang memimpin masa kejayaan dinasti Abbasiyah, ada Khalid bin Walid, ada Ibnu Sina, ada Zaid bin Sabit, dan juga menyebutkan beberapa pahlawan Indonesia seperti Jenderal Sudirman yang tetap menggelorakan semangat perjuangan meski dirinya sedang sakit. Nah, dari pemuda-pemuda yang disebutkan itu, penulis juga menyampaikan bahwa potensi setiap pemuda itu berbeda-beda. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Potensinya berbeda-beda, semuanya berbagi peran. Karena tidak fair membandingkan seorang Khalid bin Walid dengan kehebatannya dalam strategi perang jika dibandingkan dengan Zaid bin Sabit dengan keilmuan bahasanya. Begitu juga diri kita yang mempunyai kemampuan A dibandingkan dengan orang lain yang mempunyai kemampuan B. Itu sangat
tidak fair gitu ya. Nah, setelah berhasil menemukan potensi diri dan selanjutnya ditentukan kontribusi yang akan diberikan untuk peradaban, penulis ini memberikan arahan kepada kita untuk menjadikan mimpi itu atau visi itu menjadi sebuah rumusan. Penulis memberi nama dengan rancangan kontribusi unggulan, yang mana di dalamnya terdapat mengenai apa sih ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai mimpi itu, bahasa asing apa yang harus dikuasai, negara mana yang harus dijelajahi, target hariannya seperti apa, target bulanannya seperti apa, target tahunan, target 5, 10 tahun, dan 20 tahun ke depan. Pokoknya penulis beberkan secara jelas gitu. Nah, setelah itu penulis membahas mengenai keseimbangan hidup, mengenai pentingnya aset kehidupan, terutama sangat ditekankan dalam waktu, bahwa waktu ini adalah hal yang sangat berharga bagi seorang pemuda. Penulis menyatakan tugas yang tersedia lebih banyak daripada waktu yang tersedia, maka memastikan semua waktunya dipakai dengan baik dan bermanfaat untuk nanti, itu adalah hal yang harus bagi pemuda. Nanti ini ada dua, ada nanti di masa depan dan nanti di akhirat, seperti itu. Selanjutnya, keseimbangan hidup yang harus diperhatikan selain aset kehidupan, yaitu fisik pemuda, kesehatan, jaringan, yang mana hasil dari kesuksesan tidak akan ternikmati dengan baik jika tubuh kita terserang oleh penyakit. Nah, selanjutnya setelah penulis membahas mengenai potensi dan kontribusi yang akan diberikan serta rumusannya seperti apa, juga keseimbangan hidup yang harus diperhatikan untuk mendukung dan mencapai sebuah misi, penulis juga menjelaskan bahwa untuk menghadapi semua itu perlu mental yang kuat, perlu mental yang tahan banting dan kebal dalam menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Karena sudah pasti dalam memperjuangkan sebuah cita-cita atau memperjuangkan sebuah misi, di tengah jalan dari awal sampai akhir itu akan ada tantangan-tantangan kecil dan besar dalam menjalankannya. Nah, mental ini penting agar seorang pemuda tidak putus di tengah jalan. Nah, teman-teman, itulah isi dari buku ini. Pokoknya buku ini sangat luar biasa. Gagasan penulisnya sangat mendalam dan sangat luas, menunjukkan bahwa literasinya sangat luas dan juga pengalamannya yang sangat luas. Pokoknya buku ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang sedang bingung, wah, saya sudah besar nih, saya sudah gede, saya harus berbuat apa yang harus saya lakukan, atau bagi teman-teman yang ingin keluar dari zona nyaman. Buku ini bisa dibaca dalam satu kali baca, dari awal sampai akhir langsung selesai, karena memang redaksi dari gagasan-gagasan penulis dan tulisannya ini sangat luar biasa, tidak bosan untuk dibaca gitu ya. Tapi sangat disarankan teman-teman membaca dari satu bagian ke bagian lainnya itu secara perlahan, direnungi, dihayati, didalami untuk selanjutnya direalisasikan. Karena menurut Puput, buku ini adalah peta jalan bagi seorang pemuda yang ingin memberikan kontribusi besar bagi peradaban gitu. Dari awal mendalami potensi, menentukan kontribusi, membuat rumusan dan rancangan, hal-hal yang harus dibutuhkan apa, hingga akhirnya tercapai sebuah misi yang tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat orang lain. Bahkan tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi pahalanya sampai mengalir setelah dia atau setelah pemuda itu meninggalkan dunia ini. Nah, teman-teman, cukup sekian dari Puput mengenai review buku ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri, karena sekali lagi ini sangat direkomendasikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga
Allah berikan kita kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menjalankan setiap tantangan-tantangan yang muncul dalam hari-hari kita, dalam kehidupan kita, dan dimudahkan mencapai visi, misi, harapan, dan tujuan kita. Cukup sekian, dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.